Ada satu closing statement yang kemarin disampaikan Pak Anies Baswedan dalam debat kandidat calon presiden yang digelar KPU pada tanggal 12 Desember 2023. Closing statement mengenai etika. Kita tonton video yang satu ini. Bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji. Apa dia kompromi atau tidak pada etika. Okay? Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai debat kandidat calon presiden yang kemarin sudah dimulai debatnya pada tanggal 12 Desember 2023. Ada debat-debat berikutnya yang ini tentu sangat menarik teman ya. Yang perdana aja ini sudah mulai memanas teman ya, antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ini sudah menarik, apalagi nanti disambung dengan debat kedua. Nah, terkait debat tadi malam, ada pernyataan yang cukup menarik dari Pak Anies Baswedan mengenai orang dalam. Jadi orang dalam ini sangat berpotensi untuk bisa memuluskan sebuah rencana, termasuk juga yang ada di MK teman ya, ketika ada orang yang mengajukan gugatan mengenai syarat calon presiden. Nah, di situ ada Anwar Usman sebagai ketua KPK. Dan keputusannya kemarin ini akhirnya meluluskan syarat calon wakil presiden itu usia 40 tahun atau sedang menjabat atau punya pengalaman sebagai kepala daerah. Dan akhirnya Gibran mulus teman, masuk menjadi calon wakil presiden. Ini menariknya teman, ketika Gibran ini tahu bahwa keputusan di MK ini bermasalah, tetap aja Gibran lanjut menjadi calonnya Pak Prabowo Subianto. Nah teman-teman, terkait itu semua tentang orang dalam ini, coba kita lihat pandangan dari Pak Anies Baswedan. Kita tonton video yang satu ini. Tadi malam itu saya bilang soal orang dalam itu betul-betul menyebalkan yang luar biasa. Kenapa? Anak dengan prestasi sederet sering dikalahkan dengan orang tanpa prestasi tapi ada ordal. Betul tidak? Iya. Dan lalu membuat yang sudah latih. Coba sekarang saya beri contoh nih. Mau ikut kontingen atlet. Atlet olahraga aja, olahraga nih. Nggak ada politik-politiknya nih, olahraga nih. Mau ikut atau olahraga yang satu latihan siang malam terus menerus untuk masuk kontingen misalnya dari Riau untuk ikut PON, lalu dikalahkan oleh orang lain yang dia punya paman di dalam KONI, kalah dia karena ada pamannya di situ yang latihannya sesekali, cuman karena dia punya ordal. Bayangkan frustrasinya yang latihan terus itu. Betul tidak? Ini yang harus dihentikan di Republik ini. Dan dihentikannya dari mana? Dimulai dari yang paling puncak. Yang paling puncak tidak mempraktekkan ordal-ordalan dalam semua urusan. Nah itu sahabat Enjoy Channel, terkait pernyataan yang disampaikan Pak Anies. Ini saya pikir mengkritisi teman, mengkritisi pejabat publik teman, terutama yang kemarin itu di MK. Karena bagaimanapun juga sampai hari ini menjadi pembicaraan, di mana keputusan MK itu melahirkan Gibran menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Nah ini termasuk ordal teman, orang dalam. Nah oleh karena itu, kalau Pak Anies menjadi presiden tentu ini akan dibersihkan. Indonesia tanpa ordal, Indonesia tanpa orang dalam. Jadi tanpa orang dalam pun harusnya berjalan normal seperti biasa.
Nah teman-teman, ini juga ada pernyataan-pernyataan closing statement yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Teman-teman coba kita lihat video yang satu ini. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke? Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua, bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik, dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu saya ingin sampaikan, kini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama, kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji, apa dia kompromi atau tidak pada etika. Okay? Lalu bagi anak-anak muda, kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda pemilik masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait closing statement yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Dan ini menurut saya adalah kuncian, sehingga lawan debat ini sulit untuk mematahkan argumentasi yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Dan saya melihatnya memang Pak Anies siap dalam debat kandidat calon presiden yang perdana ini. Nah, ada beberapa closing statement yang cukup menarik, di antaranya adalah Indonesia itu negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara hukum, maka kekuasaan harus tunduk pada hukum. Tetapi kalau negara kekuasaan, maka hukum itu bisa diatur oleh penguasa. Maka Pak Anies kalau jadi presiden akan mengembalikan itu semua, bahwa Indonesia negara hukum, kekuasaan harus tunduk kepada hukum. Semoga teman debat berikutnya ini lebih seru kembali, lebih dalam lagi terkait bagaimana misi dan visi seorang calon presiden ke depan, sehingga warga masyarakat tahu betul siapakah yang akan dipilih di 2024 yang bisa membangun Indonesia jauh lebih baik. Apakah Pak Prabowo atau Pak Anies atau Pak Ganjar Pranowo. Semua tergantung dari pilihan rakyat, karena rakyatlah yang menentukan siapakah calon presiden yang akan datang. Suara terbanyak itu yang akan memenangkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.